pada akhirnya kewajiban kita adalah aktualisasi diri, menjadi diri yang sepenuhnya sekarang. I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. Mungkin aku merasa bersalah terhadap masa lalu, berharap pada masa depan, tapi yang jelas aku harus melakukan sesuatu sekarang. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness. Kemampuan untuk hidup sekarang, saat ini, dan di sini adalah unsur paling utama kesehatan mentalmu. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Berharap akan masa depan tidak masalah, kecewa terhadap masa lalu tidak masalah, tapi hiduplah di masa kini. Dari situ nanti titik awal kamu bisa jadi dirimu sepenuhnya. Kalau kamu masih terkungkung oleh masa lalu atau masih belum bangun oleh mimpimu akan masa depan, kamu belum bisa jadi dirimu sepenuhnya. Jadilah dirimu sepenuhnya sekarang. If you plan on being anything less than what you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Kalau kamu merencanakan menjadi sesuatu yang kurang dari kemampuanmu yang sesungguhnya, engkau mungkin akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Kalau kamu bisa jadi orang besar, jangan bercita-cita jadi orang kecil, dalam tanda petik ya. Kalau kamu sebenarnya mampu untuk lulus cum laude, kejarlah sampai cum laude. Kalau tidak, kamu akan kecewa sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah seni, masuklah ke ranah seni, karena kalau tidak, kamu akan gelisah terus sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah dagang, masuklah ke ranah bisnis, karena kalau tidak, kamu akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. Tidak usah takut tidak diakui orang lain, tapi berusahalah untuk kamu jadi orang yang layak untuk diakui. Ini kalimatnya bisa kamu pahami langsung meskipun harus dipikir sebentar. Jangan takut tidak diakui orang, tapi bentuklah dirimu jadi orang yang layak diakui. Berarti apa? Kamu tidak usah butuh pengakuan. Jadikan dirimu sesuatu. Bahkan be independent of the good opinion of other people. Tidak usah kamu terlalu mempertimbangkan. Independen itu kan bebas dari pandangan orang lain, termasuk pandangan baiknya orang lain. Karena kadang-kadang kalau targetmu adalah pandangan baiknya orang lain, kamu memutuskan itu sesuai keinginan mereka dan bukan keinginanmu. Wah, katanya temenku kalau pakai baju ini kelihatan ganteng ya, meskipun agak gatel-gatel gimana gitu. Misalnya, akhirnya kamu pakai terus sambil merasa gatel. Kenapa? Demi pandangan baiknya orang lain. Jadi justru kadang-kadang yang menjatuhkan kita itu bukan pandangan jeleknya orang. Kalau pandangan jeleknya orang kan menyikapinya gampang, tapi pandangan baiknya orang. Wah, kamu ini mahasiswa yang soleh. Begitu disebut gitu, wah kita terus gayanya koyok soleh tenanan. Padahal passionmu ndak gitu kan, kamu tersiksa sekali ya. Kemana-mana harus bergaya jadi orang soleh. Itu yang sering menghambat aktualisasi diri. Terus ya, pilihanmu hanya dua. You can choose go back toward safety or forward toward growth. Jadi kamu bisa milih untuk mundur ke belakang atau maju ke depan, tumbuh, semakin berkembang, semakin sempurna, semakin sempurna. Kalau tidak ya kamu akan setback, kembali ke belakang, tidak jadi dirimu seutuhnya. Itu yang harus kita hati-hati. Terus
Aktualisasi diri itu akan membuat orang memahami diri, punya simpati terhadap orang lain, punya rasa pada manusia yang lain. Mereka akan merasa akrab, merasa terhubung dengan semua orang. Jadi jangan takut, Pak, kalau saya aktualisasi diri nanti jadi egois. Enggak. Otomatis ketika kamu teraktualkan potensimu, kamu akan bisa nyambung dengan banyak orang yang lain. Kamu akan bisa empati seperti tadi. Kamu bisa bersimpati pada orang lain. Itulah teori hierarki kebutuhannya Maslow. Saya bawa kalimat bagus dari Maslow. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Kalau satu-satunya alat yang kamu miliki hanya palu, maka engkau akan cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Itu yang saya sebut wawasan jangan sempit. Kalau wawasanmu sempit, kamu hanya melihat masalah dengan wawasanmu itu, dengan senjatamu itu. Saya sering bilang ilmu itu kan kayak senjata, maka harus banyak dan macam-macam. Kalau senjatamu hanya satu, nanti ya kamu olah apapun dengan senjatamu itu. Karena kamu punyanya palu, kemana-mana ya alatnya palu. Mau makan pakai palu, mau mandi pakai palu, mau semuanya kamu anggap paku yang harus dipukul. Kenapa? Karena alat yang kamu punya hanya alat pukul. Solusinya apa? Tambah ilmu, tambah wawasan. Biar tidak hanya palu yang kamu miliki. Hidup ini senjata butuh macam-macam. Kalau pas mandi kamu butuh cedok, kalau pas makan kamu butuh sendok, kalau untuk motong pohon kamu butuh kapak. Kalau kamu motong pohon pakai cedok, ya tunggulah sampai kiamat ndak roboh-roboh. Gitu loh. Jadi ini sindiran dari Maslow ya. Kenapa kok banyak orang kemana-mana mukul, kemana-mana mukul. Dia punyanya cuma palu, ndak punya yang lain. Kan kamu sering, "Mbok jangan maki-maki." Loh, dia bisanya cuma maki, yang lain ndak bisa. Dia bisanya cuma itu. Mau kamu nyuruhnya sampai capek juga ndak bisa. Dia punyanya cuma palu. Jadi kemana-mana ya cuma malu. Oke, jadi itu nasihat dari Maslow.